Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir untuk menyempatkan waktunya dan pada kesempatan kali ini saya dari agensi Cinta Kasih ingin mempresentasikan marketing campaign proposal yaitu dengan brand Coki-Coki. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reno Dwi Cahyo Prihantoro. Oke, untuk pertama itu table of content-nya, saya bakal bahas pendahuluan, terus juga analisis situasi, tujuan kampanye, target audience, big idea, dan key message. Serta tak lupa yaitu strategi marketing, content plan, dan media plan, serta budget timeline dan KPI, serta KOL atau Key Opinion Leader. Untuk pendahuluannya, ini kita lihat bahwa coki-coki ini tuh adalah cemilan masa kecil ya, tentunya udah terkenal banget, udah lanjut. Terus juga di era digital saat ini dianggap jadul nih oleh Gen Z, apalagi coki-coki ini kurang terlihat di media sosial. Nah, dan pada kesempatan ini saya memberitahukan bahwa saya membuat kampanye itu dari kenangan ke petualangan. Jadi ini tuh memanfaatkan tren nostalgia Gen Z dan ketertarikan Gen Alpha pada konten interaktif serta membuka peluang nih untuk menghubungkan generasi dan tetap relevan tentunya. Dan untuk analisis situasinya problem nih. Jadi coki-coki itu memiliki nilai nostalgia yang kuat, namun masih belum menonjol di media sosial. Yang dimana yang sudah kita tahu bersama bahwa media sosial itu adalah tempat Gen Z dan tepatnya Gen Alpha untuk menghabiskan waktunya. Dan brand ini tuh juga belum memanfaatkan potensi digital nih untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan emosional dengan generasi muda. Nah, adapun solusinya yang dapat saya lakukan yaitu kampanyenya kita menggabungkan nih kekuatan antara nostalgia dari Gen Z serta pengalaman digital interaktif dari Gen Alpha, dan itu akan menjadikan jembatan yang tentunya emosional serta memiliki visual yang eye-catching. Dan strategi ini tuh akan didukung oleh kolaborasi dengan key opinion leader yang bagus banget, terus juga konten digital kreatif, kemasan interaktif serta aktivitas offline. Oke, adapun dari tujuan kampanye ini Bapak Ibu, yang pertama itu meningkatkan brand awareness sebesar 20% dalam 6 bulan. Yang kedua yaitu mengubah nih persepsi brand menjadi cemilan nostalgia sekaligus petualangan digital. Dan yang ketiga itu meningkatkan repeat purchase Gen Z sebesar 15%. Dan yang keempat itu mendorong first time purchase dari Gen Alpha sebesar 10%. Dan kelima itu membangun ketertarikan emosional dengan audiens lintas generasi. Adapun dari target audience kampanye ini, kita dibagi dua yaitu Gen Z dan Gen Alpha. Untuk Gen Z ini terdapat dari 15 sampai 24 tahun. Untuk demografinya itu bisa jadi pelajar, mahasiswa, atau early worker. Dan untuk psikografinya itu aktif di TikTok, terus juga suka nostalgia, senang ikut challenge, dan menyukai konten otentik dan relatable. Dan untuk Gen Alpha itu sekitar dari 6 sampai 14 tahun, yaitu demografinya pastinya anak SD atau anak SMP, juga dia digital native, jadi hidupnya tuh penuh dengan teknologi digital. Psikografi yaitu suka game, AR, unboxing, juga konten-konten edukasi, terus dipengaruhi oleh orang tua dan juga influencer. Selanjutnya itu big idea atau key message yang ada di kampanye ini. Big idea-nya itu dari kenangan ke petualangan, dan key message-nya untuk Gen Z jadi rasa coklat yang bikin kangen masa kecil. Terus juga untuk Gen Alpha, coklat petualangan baru yang seru dan interaktif. Dan untuk strategi marketingnya udah banyak banget. Yang pertama itu digital campaign dengan challenge dan konten nostalgia atau interaktif. Terus yang kedua, KOL dan influencer marketing, Gen Z, terus juga bisa kid influencer. Dan ketiga, packaging interaktif dengan desain retro dan skate to play. Jadi kita bakal membuat packaging yang berbeda nih dari packaging sebelumnya. Terus yang keempat, offline activation melalui roadshow kampus, sekolah, dan event keluarga.
Terus yang kelima, loyalty program dengan sistem poin digital dan hadiah koleksi. Dan yang keenam itu PR dan media exposure dengan artikel dan press release. Adapun dari konten atau media premium, itu jenis konten kita itu ada traffic video. Jadi reaction nih shoki-shoki zaman dulu itu gimana, dan itu lagi untuk Gen Z. Terus untuk AR filter dan mini game interaktif itu buat kita. Terus juga ada tutorial dan konten keluarga bersama coki-coki. Dan untuk UGC-nya challenge dengan hashtag rasa coklatnya bikin kangen. Terus juga coki-coki petualangan baru. Dan untuk platform dari konten plan atau media plan ini, yang pertama itu TikTok pastinya, karena ya di situ banyak Gen Z, juga Gen Alpha yang berselancar lah di media sosial itu. Habis itu ada Instagram Reels, YouTube Short, dan itu adalah yang pertama. Habis itu selanjutnya kita ada website campaign interaktif serta media online parenting dan lifestyle, karena kita tertuju pada Gen Alpha, jadi untuk penting masih dibutuhkan. Oke, untuk budgetnya ini kita bisa dibagi 3, yaitu untuk kategori utamanya ada digital marketing dan influencer. Jadi ini tuh fokus pada jangkauan, efisiensi, dan engagement nih, berpotensi tinggi di ranah digital, seperti mungkin video di TikTok, juga Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan biayanya itu 400 juta. Dan untuk B itu produksi konten kreatif. Jadi tuh kami tuh berupaya menjaga kualitas konten dan kualitas produksi yang efisien dengan biaya 250 juta. Dan yang C itu aktivasi online. Jadi fokus pada aktivasi lapangan yang tentunya terarah dan memberikan dampak maksimal. Itu biayanya 150 juta. Jadi total keseluruhan anggaran kampanye ini tuh 800 juta. Seperti itu, Ibu. Dan untuk timeline-nya ini kita campaign itu berlangsung selama 6 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai bulan November. Dan untuk rinciannya, dari bulan Juni kita ada kegiatan perencanaan detail kampanye, terus juga produksi awal konten digital dan persiapan aktivasi online. Dan untuk Juli kita ada soft launch kampanye digital, jadi kita bakal rilis teaser dengan tagar rasa coklat bikin kangen dan coki-coki petualangan baru. Dan untuk Agustusnya ini ada aktivitas digital penuh nih, jadi kita gunakan kedua tagar itu. Terus juga kita berkolaborasi dengan influencer dan kidfluencer yang dimulai di awal roadshow sampai event offline terbatas. Dan di September ini akan ada pelaksanaan loyalty challenge dan petualangan koleksi, yaitu melanjutkan aktivasi offline dan evaluasi awal. Dan untuk Oktober ini finalisasi kampanye digital, evaluasi komprehensif, dan penyusunan laporan akhir. Dan yang terakhir itu November, kita bakal ada perencanaan keberlanjutan atau fase kampanye berikutnya jika diperlukan. Dan untuk Key Performance Indicators or KPI, pertama kita ada reach dan awareness-nya. Kita bakal meningkatkan peningkatan followers media sosial 15-20%, terus juga ada total impression-nya sampai 50 juta lebih, dan reach-nya itu 10 juta akun. Untuk engagement rate-nya itu ada lebih dari 4%, terus juga AR filter itu bakal digunain sampai dengan lebih 5.000 kali, dan untuk UGC-nya itu 8.000 views. Untuk offline activation-nya itu peserta event-nya itu 3.000 Gen Z dan 2.000 untuk Gen Alpha. Dan untuk sales uplift-nya itu repeat purchase-nya Gen Z itu 15%, dan first time purchase-nya Gen Alpha itu 10%. Dan brand perception-nya itu persepsi positif meningkatnya 10% dari survei yang kita berikan. Dan untuk KOL-nya yang pertama ini ada untuk Gen Z yaitu Jeremy Pauline dengan followers IG itu 8,8 juta, TikTok 5,1 juta, dan ini tuh cocok banget untuk throwback konten dan challenge nostalgia. Serta estimasi biayanya itu sekitar 35-45 juta, dan Instagram Reels-nya itu 30-40 juta harganya.
Dan untuk, Gen Alpha kita ada Abi Cekut atau Abi Daily nih, followers TikTok-nya itu 8,2 juta dan IG itu 3,5 juta. Jadi ini cocok banget untuk konten unboxing, terus mini game dan air challenge. Dan estimasi biayanya itu TikTok video 12 sampai 35 juta dan Instagram Reel 12 sampai 20 juta. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu tertarik untuk berlanjut dalam sesi kampanye ini atau sesi produksinya, bisa banget langsung hubungi kontak saya. Terima kasih.